Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang menga mengajukan tema tentang gangguan kepribadian LGBT yang beranggotakan yang pertama Najihan, yang kedua Maulifah, yang ketiga Fatimah Zahra, yang keempat Dinda, yang kelima Fitria Nurul, yang keenam Kamatika, yang ketujuh Apriliani. Baik, ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu LGBT? LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang mengisi istilah tersebut secara lebih rinci. LGBT juga terdiri dari beberapa kelompok, yaitu pertama ada lesbi, kelompok wanita yang secara fisik, emosional, atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain. Lalu yang kedua ada gay, kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan pria lain. Yang ketiga ada biseksual, kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Yang terakhir ada transgender, kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Najian. Selanjutnya, LGBT di Indonesia. Sebagai suatu penyakit, LGBT entitas pertama adalah bahwa LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosiologis, dan biasanya menular kepada orang lain. Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi menjadi dua identitas. Yang pertama adalah mereka yang menutupi diri atau menyembunyikan identitasnya sebagai LGBT, sehingga tidak ada orang lain di luar dirinya yang mengetahui. Yang kedua adalah mereka yang berani outcome membuka identitasnya kepada orang lain dan mengharap bantuan pada orang lain di luar dari dirinya untuk membantu menyembuhkannya. Sebagai suatu komunitas, adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas atau kelompok atau dapat juga disebut dengan organisasi yang memiliki visi, misi, dan aktivitas atau gerakan movement tertentu. Pada level entitas kedua inilah yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak. Selanjutnya, kriteria dalam menentukan seseorang menjadi homoseksual. Yang pertama, ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya. Yang kedua, keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dirinya sebagai gay atau lesbian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Selanjutnya, faktor penyebab LGBT. Yang pertama, faktor keluarga. Pengalaman atau trauma di masa anak-anak seperti kekerasan yang dialami anak dari segi fisik, mental, dan seksual yang membuat seorang wanita bersikap benci terhadap semua pria. Yang kedua, faktor pergaulan dan lingkungan. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungan gay atau lesbian. Yang ketiga ada faktor biologis. Penyimpangan seksual karena faktor genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron dapat mempengaruhi perilaku laki-laki mirip kepada perempuan. Yang keempat, faktor moral dan akhlak.
Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak dari LGBT. Yang pertama, dampak dari kesehatan. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan di dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun, sedangkan rata-rata wanita bersuami adalah dan normal 79 tahun. Yang kedua adalah dampak sosial. Yang pertama, haus akan pengakuan, hubungan yang tidak direstui pemerintah dan agama, cenderung gonta-ganti pasangan, beresiko menyebabkan penyakit seksual, biasanya menjadi jauh dari Tuhan, gila akan kebutuhan materi dan rentan stres, dikucilkan masyarakat dan teman-teman, beberapa lahan pekerjaan kurang menerima. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari segi keamanan. Dalam komunitas LGBT sering terjadi tindak kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku LGBT yang mudah berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabi buta, atau sebaliknya kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya. Dalam praktik pemenuhan hasrat seksualnya, tidak jarang mereka juga menempuh kekerasan terhadap anak-anak dan kaum wanita lemah yang diinginkannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LGBT ini menimbulkan banyak dampak negatif, terutama pada kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit kelamin serta HIV/AIDS. Selain itu, dapat berdampak pada moralitas anak, interaksi anak dan lingkungannya, serta ekonomi. Berikut adalah contoh kasus dari LGBT yang merupakan suatu komunitas di Garut. Selanjutnya, yang terakhir adalah strategi pencegahan perilaku LGBT. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah perilaku LGBT maupun seks menyimpang antara lain menjaga pergaulan, remaja harus memiliki keterampilan hidup, life skill, tutup segala celah pornografi, adakan kajian atau seminar tentang bahaya LGBT, peran orang tua dalam memantau dan mengontrol penggunaan media massa, peran pemerintah dalam memonitoring dan menghentikan aksi-aksi yang mengarah pada perilaku LGBT, peran para tokoh, ulama, dan ahli pendidikan, dan peran masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berpresentasi pada malam hari ini. Yang akan saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.